Salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada video kali ini, saya ingin berbagi salah satu ruang di dalam pendidikan guru penggerak yang saya rasakan, yaitu mengenai demonstrasi konstekstual. Pada modul 1.3 ini, di dalam demonstrasi konstekstual akan membahas mengenai visi guru penggerak. Ketika kita bisa diajarkan menjadi pemimpin di dalam pembelajaran, di dalam modul ini kita juga diajak untuk menjadi pemimpin untuk orang sekitar kita. Untuk itu, ketika menjadi seorang pemimpin, harus bisa mencetuskan sebuah visi yang bermanfaat untuk orang lain. Saya, Christina Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Jakarta. Untuk lanjut dalam video ini, aku mau ngajak nih, jangan lupa untuk subscribe channelnya Christina Apriliani Sirait untuk kalian dapetin karya-karyaku yang menarik lainnya. Check it out. Demonstrasi konstekstual modul 1.3, saya mempelajari mengenai inquiry apresiatif. Dalam membangun visi guru penggerak, saya menggunakan teori inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan sehingga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah positif. Sebelum membuat prakarsa perubahan, kita harus melakukan penjabaran strategi di dalam atap, di mana bagian dari atap itu ada awal atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Seperti inilah bentuk dari atap. Ada aset yang berisi tentang kekuatan atau hal positif yang belum diberdayakan. Ada tantangan di mana menceritakan tentang kesulitan yang terjadi ketika kita mau memperkarsakan perubahan. Ada aksi bagian dari proses untuk mengatasi tantangan, dan terjadilah sebuah pembelajaran atau perubahan dari bentuk refleksi. Tahapan selanjutnya adalah baja. Dalam merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan tahapan baja dalam inquiry apresiatif, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, tahapan-tahapan di dalam baja kita akan breakdown satu persatu. Tahapan yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan ini adalah arah investigasi untuk kekuatan membangun tim dan melakukan pengecekan urgensi. Yang redaksionalnya adalah prakarsa perubahan. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di dalam ambil pelajaran berisi tentang pertanyaan lanjutan untuk menemukan kembali sebuah kekuatan. Yang berikutnya menggali data dari berbagai unsur. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Gali mimpi merupakan gambaran masa depan jika prakarsa perubahan terwujud, bersama memaknai temuan dan menggali mimpi ke depannya. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Jabarkan rencana yaitu susunan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, mempertahankan mimpi, dan penetapan kriteria kesuksesan. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi, di mana di dalam tahapan ini kita bisa menentukan tim, kita bisa membentuk SOP, kita mengelola konflik, kita melakukan monitoring dan evaluasi, serta refleksi kegiatan. Nah, untuk itu, apa visi guru penggerak yang bisa dicetuskan di dalam video kali ini? Sebelum kita masuk pada visi guru penggerak yang tercetus, kita mengawali dulu pada konsep atap. Saya akan menggali dulu
konsep atapnya untuk menuju baja, karena melalui atap akan menghasilkan prakarsa perubahan. Aset. Aset merupakan kekuatan potensi yang bisa dikembangkan dalam memperkuat tujuan prakarsa perubahan. Aset yang kita lihat di sini yaitu ada mentor atau fasilitator, adanya media pembelajaran, dan sarana prasarana. Tantangan. Tantangan merupakan bagian yang berupa kesulitan yang perlu dipecahkan. Apa sajakah itu? Tantangan yang sering terjadi yaitu adanya motivasi yang kita lihat, motivasi anak era saat ini masih rendah. Motivasi untuk berjuang dan berkarya masih sangat rendah. Yang kedua, tantangan yang saya lihat di sini yaitu pemantapan potensi diri di dalam diri anak. Untuk pemantapan potensi diri anak era saat ini itu juga masih rendah. Yang ketiga, guru berkarakter dan guru yang bergerak untuk siswa, di mana guru harus membagi waktu dengan tujuan menebalkan guratan-guratan positif sehingga membentuk karakter positif anak. Aksi. Aksi merupakan strategi untuk mengatasi masalah dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki. Untuk memprakarsai perwujudan insan yang tangguh berkompetisi, maka aksi yang harus dilakukan yaitu pembinaan full oleh mentor atau fasilitator yang sudah tersedia, lalu peningkatan mutu pembelajaran dan media pembelajaran yang kreatif, serta yang terakhir di dalam aksi adalah revitalisasi sarana dan prasarana. Sehingga terjadilah sebuah perubahan. Perubahan merupakan bagian yang berupa refleksi sehingga prakarsa perubahan dapat dimaksimalkan. Perubahan-perubahan apa saja yang ingin dicapai? Perubahan yang ingin dicapai yaitu pembiasaan baik, manfaat ke depan dengan kita menciptakan insan yang tangguh berkompetisi dan tidak malas-malasan, maka akan memiliki manfaat bagi negeri ini ke depannya. Yang ketiga, menciptakan budaya baik dan etos kerja serta jiwa entrepreneurship. Nah, dari atap yang sudah dijabarkan tersebut, maka muncullah sebuah prakarsa perubahan saya, yaitu mewujudkan siswa yang tangguh berkompetisi dalam karakter profil Pancasila. Setelah ada sebuah prakarsa perubahan, maka pada slide selanjutnya saya akan membreakdown tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan yang sudah terbentuk. Yang pertama, prakarsa perubahan yang sudah terbentuk itu adalah mewujudkan siswa yang tangguh berkompetisi. Pada buat pertanyaan utama, pertanyaan pematik saya adalah bagaimana meningkatkan dan mewujudkan siswa untuk tangguh berkompetisi. Yang kedua, kekuatan apa yang kita miliki untuk mewujudkan siswa supaya mereka tangguh dalam berkompetisi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan itu adalah satu, dengan membuat forum komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, seluruh guru serta orang tua dari siswa dengan membuat jadwal tersendiri atau grup WhatsApp atau Telegram. Yang kedua, membuat program kegiatan pembinaan full untuk lomba-lomba atau sharing di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengaktifkan media pembelajaran, baik itu media pembelajaran konvensional maupun digital. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan pematik yaitu apa yang dilakukan sehingga siswa tangguh berkompetisi. Yang kedua, siapa saja yang terlibat agar siswa tangguh berkompetisi. Yang ketiga, kekuatan apa saja yang kita miliki untuk mendukung peningkatan jiwa kompetensi pada siswa. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat program untuk menarik minat siswa untuk mau beraksi dalam setiap lomba maupun pembelajaran.
Yang kedua, melakukan pendampingan full kepada siswa. Yang ketiga, menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Yang keempat, menelusuri sarana-prasarana yang dibutuhkan siswa saat pelaksanaan program. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh stakeholder sekolah. Gali mimpi. Pertanyaan pembatik dalam gali mimpi adalah, bagaimana perasaan saya jika terdapat peningkatan terhadap jiwa kompetisi siswa? Yang kedua, apa saja hal-hal baru yang kita lakukan setelah siswa tangguh dalam berkompetisi? Yang ketiga, apa harapan yang ingin dicapai setelah siswa mengalami peningkatan jiwa kompetisi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, pastinya perasaan saya akan senang ketika saya melihat peningkatan jiwa kompetisi pada siswa. Berkurangnya rasa malas pada siswa, itu pastinya akan membuat saya sebagai guru penggerak sangat senang. Yang berikutnya, membuat kuesioner atau papan digital sebagai bentuk refleksi seperti menggunakan Mentimeter, Padlet, Jamboard, atau sejenisnya. Kuesioner ini dalam bentuk digital untuk meningkatkan minat siswa juga, sehingga mereka semakin meningkat jiwa kompetisinya. Yang berikutnya, membuat program baru yang kreatif berkaitan dengan peningkatan kompetisi siswa. Yang berikutnya, membuat program yang berkesinambungan, di mana program itu bukan hanya satu kali saja selesai, tetapi juga melibatkan kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang terakhir, harapannya adalah karakter positif yang tumbuh, berwawasan global, serta berpikir kreatif itu dapat meningkatkan jiwa kompetisi pada siswa. Pada jabarkan rencana. Pertanyaan pematik pada jabarkan rencana itu adalah, 1. Apa langkah yang paling sederhana yang dapat dijalankan? Yang kedua, berapa lama target program untuk meningkatkan jiwa kompetisi siswa ini dapat berlangsung? Yang ketiga, apa tindakan yang bisa mendukung rencana tersebut? Yang keempat, bagaimana cara mengukur peningkatan jiwa kompetisi siswa? Tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan yaitu dengan berdiskusi bersama rekan sejawat dan warga sekolah untuk mempertimbangkan data atau fakta observasi dan diagnostik sehingga dapat meningkatkan jiwa kompetisi siswa. Yang kedua, membuat jangka waktu kurang lebih kita mengaplikasikan program 2 tahun terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa memaksimalkan program tersebut untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Yang terakhir, membuat kegiatan sharing atau lomba atau penampilan karya sehingga semakin menimbulkan jiwa kompetisi pada siswa. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan pematik yaitu, siapa sajakah yang memantau dan mengarahkan semua kegiatan yang direncanakan tersebut? Yang kedua, siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana tersebut? Yang ketiga, kapan dimulainya rencana dan persiapan pelaksanaan program yang meningkatkan kompetisi siswa? Yang keempat, bagaimana memonitoring kemajuan dari proses peningkatan kompetisi siswa? Tindakan atau penyelidikan yang terjadi yaitu membuat data pemetaan dan timeline untuk kepala sekolah. Yang kedua, melakukan pendampingan full untuk anak-anak yang mau berkarya. Yang ketiga, rangkaian ini bukan hanya berbentuk program, tetapi juga dibiasakan di kelas oleh guru masing-masing. Yang keempat, merevitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan rasa kompetisi siswa. Yang kelima, evaluasi jangka pendek per bulan, lalu lakukan evaluasi jangka menengah. Yang terakhir, lalu dilakukan evaluasi tahunan. Jadi evaluasi jangan dilakukan evaluasi satu kali saja. Nah, dari breakdown pertanyaan-pertanyaan di baja tersebut dan prakarsa perubahan yang sudah terjadi, maka visi guru penggerak saya adalah mewujudkan insan yang tangguh berkompetisi sesuai dengan karakter profil Pancasila. Inilah visi yang terbentuk dari breakdown atap dan baja yang sudah saya pelajari pada modul 1.3. Terima kasih, demikianlah paparan visi guru penggerak saya. Salam guru penggerak.
guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.